Oke, halo semuanya. Ya, selamat pagi. Ini day 4 LKM MTD dan di sini udah di TI ya, teman-teman. Karena saya tidak berhasil menjadi ketua kelompok kecil, jadi konsekuensi dari Mbak Mita disuruh keliling satu TI ambil nge-recap atau yang review gitulah apa aja kegiatan di LKM MTD dari day 1 sampai day 4. Tapi karena day 4 oke, kita sambil jalan kali ya. Nah, tapi karena day 4-nya masih belum dilakuin alias masih nanti, jadi nanti bakalan ada transisinya gitulah. Oke, jadi di sini aku udah ngebawa ya, inilah catatan-catatan materi selama LKM MTD. Oke, jadi pertama hari day 1 itu kita pembukaan dulu, opening dulu. Di situ asik sih Mbak Keisha sama Masnya. Nah, di opening tuh ada maskotnya juga. Itu sih yang unik meskipun agak gimana gitu ya, tapi ya udahlah, overall lah aman-aman aja. Menghibur. Terus habis itu masuk. Oh iya ding, sebelum itu kita ada regis dulu sama makan roti sama minum susu yang udah kita bawa gitu lah, mini tesnya gitu di depan PSK nih. Nah ya, di depan PSK. Terus habis opening tadi kita lanjut ke materi pertama di kelas besar. Jadi di sini tuh ada mana ya, analisis tema. Sabar guys, sabar. Oh hilang guys. Sabar guys. Harusnya mah ada guys. Mana sih? Oh ini guys. Nah, ini analisis tema. Oke, kita sampai ke rawa-rawa ya. Jadi di analisis tema itu yang isi Mas Tufel, dan di situ kayak kita dijelasin gitu lah bagaimana nilai-nilai yang harus ada ketika kita membangun sebuah event, dan pastinya nilai-nilai itu harus linear gitu loh. Habis kita tahu nilai-nilainya apa, terus nge-breakdown juga ya, kita nge-breakdown juga, jadinya kita bisa nentuin tema yang sesuai. Dan itu kayak ya, kalau di TI sih misal contoh aja LKMM dari tahun lalu, tahun sebelumnya itu kayak hero gitu-gitu, kayak pahlawan gitu lah. Jadi kayak yang tahun ini juga ya Guardians gitu, mungkin itu jadi referensi gitu lah ya. Dan itu nyesuaiin tiap eventnya tuh kayak gimana gitu, budayanya atau enggak sejarahnya kayak gitu lah. Terus ini kita udah di panggung ungu guys, kita bakalan muter ke Sisman. Oke, di situ terus habis itu kita lanjut ke day 2. Kode itu sih materi 2 maksudnya. Di sini materi 2 itu ada AKL dan PGA. Nah, AKL dan PGA ini ngasih tahu ke kita gimana caranya kalau sebelum kita ngebuat event atau ngerancang sebuah event, kita tuh harus ngelakuin analisis kondisi lingkungan dulu. Jadi kayak kita harus tahu lingkungan yang ada itu kayak gimana sih, biar event yang kita jalanin itu juga sesuai gitu. Kira-kira apa aja sih yang dibutuhin, dan itu linear gitu loh, kita nggak salah, objektifnya juga bakalan dapat. Terus habis itu AKL itu juga bisa dilakuin dengan berbagai framework. Nah, berbagai frameworknya itu ada banyak, ada 5 ways misi mas, ada 5 ways, ada fishbone, ada SWOT, dan lain sebagainya lah. Terus habis itu juga kita lanjut ke PGA, yang dimana hasil dari udah ngelewatin FPSK btw, ini musola. Hasil dari AKL tuh bakalan berguna untuk kita nentuin di PGA nya gitu. Nah, kalau buat di PGA sendiri, dia itu lebih ke metode yang digunakan itu lebih ke brainstorming, apa aja gagasan utamanya. Terus itu juga bisa pakai metode Scamper, substitusi, dan lain sebagainya kayak gitu. Terus habis itu kita next ke materi 3 ya guys ya.
Ini ini keluar dulu deh, ini kita kembali ke depan ya teman-teman. Wait, kita lanjut ke materi 3. Kok MPK nya nggak ada guys? Oh ini nih. Nah, materi 3 ini tentang MPK, metode pengukuran kinerja. Di sini tuh kita dikasih tahu gimana sih cara kita menilai adanya kemajuan pekerjaan terhadap tujuan atau sasaran yang kita tentuin di sebuah event itu tadi. Terus ada juga yang namanya fungsi kontrol maupun evaluasi. Alurnya itu ada juga mulai dari awal tuh perancangan, terus habis itu the day execution sama pasca eventnya itu kayak gimana. Terus habis itu kita juga belajar tentang tolak ukur keberhasilan, dari ada TUK-nya sendiri ataupun KPI. Terus habis itu terakhir juga ada OKR. Hal yang menarik di MPK ini adalah di OKR-nya sih, karena benar-benar itu adalah hal baru yang sebelumnya belum aku ketahuin. Terus kayak Mas Yoda itu juga sharing gitu, sebenarnya itu OKR tuh dipakai pas waktu apa aja sih, kayak lebih sering dipakai di mana, karena kan kalau ITS tuh lebih seringnya KPI ya, kayak gitulah. Terus habis gitu apalagi ya MPK ini. Tunggu guys, ini jam 7-an deh take videonya ini ya. Terus aman sih itu sih ya. Terus kita lanjut ke day 2 ya teman-teman. Wait, mencari berkas-berkas day 2. Nah, oke. Day 2. Yang di day 2 itu pertama ada PKK dan PJK. Oke. PKK. Jadi di sini tuh ada kemarin tuh di state kalau misalnya hard teknik buat di event itu ada 3, ada AKLPGA, MPK sama PKK PJK. Ada Mbak. Terus habis itu kalau dari definisinya sendiri itu di sini kita ada dari George Terry, yang dimana itu singkatnya tentang pengumpulan, masuk ke parkiran ya teman-teman, pengumpulan orang-orang dan penempatannya di mana. Jadi kayak kita nempatin gitu loh, kira-kira orang-orang ini tuh cocoknya kerja dengan peran apa sih, kayak gitu. Terus habis itu di sini juga ada langkah-langkahnya, metodenya, strukturnya. Ya kita belajar banyak hal lah. Kita belajar banyak hal di PKK sama PJK. Agak gelap ya, nggak apa. Terus habis itu juga di day itu ada materi komunikasi konflik yang kedua. BTW tadi yang day itu paginya kita juga sama kayak day 1, kita regis dulu dan segala macam, makan makanan dulu. Terus habis itu lupa day 1 tuh ditutupnya pakai ini Belkona, pakai eval juga dari Komdis. Terus habis itu ada penugasan sama ada penampingan gitu. Nah, terus habis itu lanjut lagi di yang D itu materinya ada komunikasi konflik. Nah, di sini ada yang namanya KUK atau komunikasi antar unit kerja. Ini parkiran bagian dalam. Terus habis itu juga ada jenis-jenis komunikasinya kayak gimana. Ini yang nyampein Mas Puju udah. Iya. Ada jenis-jenis komunikasinya kayak gimana. Terus habis itu frameworknya di sini juga ada preparation, nanti panah ke poin, present, evidence sama poin pentingnya lagi. Terus di sini kita juga belajar tentang definisi TPK atau kemampuan mengendalikan konflik untuk produktivitas. Sini mah ada Mas Aldi guys, lagi bobo. Gak apa-apa Mas, aku konsekuensi TD. Apa ini kurang bikin resume?
Enggak, disuruh keliling TI ambil nge-review kegiatan seluruh LKM NTB. Lanjut ya mas. Oke, lanjut. Terus habis itu ada materi berikutnya juga di day itu. Mana ya? Sabar guys. Mana ya guys? Enggak guys. Itu ada yang sapu-sapu. Semangat bapak. Oke, ada HAKMOT atau hakikat motivasi. Nah, HAKMOT ini itu ngasih tahu ke kita, ini bukan teman-teman ya. HAKMOT itu ngasih tahu ke kita gimana caranya kita sebagai middle or top management kita tuh memotivasi staff-staff kita. Yap, kayak gitu. Terus habis itu ya ada beberapa tipe motivasi. Terus habis itu motivasi itu ada dari dalam dan dari luar. Ada juga kayak apa ya ini? Teknik manipulasi, terus inspirasi dan lain sebagainya. Terus habis itu di sini juga dijelasin. Ini day itu kan teman-teman. Salah guys, itu day 3. Wait. Wait. Sabar ya guys, sabar. Mari kita merapikan kertas-kertas ini dulu ya teman-teman. Day 1 itu ada, oh ini gini berarti, tai burung. Jorok ah, untung gak di HP. Sumpah ada tai burung guys. Tuh, itu HP baru nemplok. Mana ya, ini day itu. Wait guys, ini AKL dan PJA, ini analisis tema, ini day 1 udah. Nah day itu tadi habis PKK PJK, terus komunikasi konflik, terus habis itu day itu ada adum guys. Iya adum bukan hakikat motivasi, maaf ya, meleng. Oke. Jadi ya bener guys. Habis itu tuh ada adum. Nah, lanjut. Berapa menit? 12 menit. Ya udahlah, namanya juga nge-recap. Ini ada adum. Terus di sini tuh ya kita kemarin sama Mbak Ananda Zain kita dikasih tahu lah gimana administrasi yang ada di sebuah event ataupun organisasi, tentang pembagiannya itu ada kesekretariatan, keuangan, terus itu habis itu juga ada kelengkapan admin itu, administrasi itu kayak apa, misal logo, terus habis itu namanya, habis itu peralatan adminnya kayak Microsoft dan lain sebagainya. Terus habis itu kemarin itu juga kantin, kemarin itu juga dibagi ada 4 subbab gitulah, ada persuratan, proposal, LPJ, SPJ. Nah ya itu. Terus next oke, ini udah. Kita lanjut ke day 3 sama juga, kita komunal dulu di depan Gor Pertamina Fasor. Terus habis itu kayaknya lantai 1 udah semua deh. Balik lagi ke plaza. Nah kita ke apa sih, kita kumpul dulu komunal sebelum ke TI di Fasor. Terus habis itu kita juga registrasi sama, terus kayak makan juga kemarin. Terus habis itu kita di day itu ada closing juga sama pendampingan itu tadi, dikasih penugasan, kita disuruh bikin event, disuruh bikin latar belakang ya. Terus habis itu juga nerapin materi-materi yang udah kita dapetin gitu di LKMMTD. Terus habis itu lanjut di day 3 itu ada TPK atau teknik pengambilan keputusan. Nah di sini juga ada definisinya, yang mana singkatnya itu perumusan alternatif tindakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang itu tuh ditentukan menjadi pilihan yang tepat setelah dilakukannya sebuah evaluasi kayak gitu.
Terus habis itu di sini kita jadi tahu ada strategis, taktis, dan operasional. Itu masalah cowok. Nah, habis itu di sini juga ada framework yang digunain yang baru tuh causal loop sih. Kalau causal loop tuh emang dia kemarin juga sempat tanya jawab sama Mbak Anggita, terus katanya emang agak complicated gitu lah, dan baru tapi ada mata kuliah pilihannya juga bisa diambil waktu semester 7 kalau nggak salah, namanya sistem dinamik. Ya itulah, terus itu sih itu yang menarik. Terus habis itu materi kedua kita ada hakikat motivasi tadi teman-teman, maaf ya salah ada hakikat motivasi yang dimana itu kita ya dikasih tahu gimana sih cara kita sebagai middle atau enggak top management untuk memotivasi staff kita. Nah ada banyak yang bisa dilakuin. Motivasi bisa dari dalam dan luar. Terus tipe motivasinya itu kayak apa, ada achievement, affiliate, dan juga power. Terus habis itu juga kalau ke motivasi tuh kemarin tuh hal yang menarik adalah kita lebih banyak di tanya jawab, karena kayak itu banyak real case yang terjadi gitu lah. Jadi kayak teman-teman juga aktif buat pada nanyain kira-kira selama mereka ada di TI atau kayak selama mereka ikut di event ataupun di akademik itu apa ya, kayak banyak ya ada problem motivasi gitu. Udah Zebo kita lanjut ke lantai satu ini. Nah ya, terus habis itu lanjut lagi di kemarin yang materi terakhir di day 3 yaitu people management. Nah di situ disampaikan sama Mas Ojak. Ada banyak sih kalau Mas Ojak tuh, aku sukanya dari Mas Ojak adalah dia orangnya filosofis banget, kayak apa ya, nggak tahu ya, mungkin anak mesin terbiasa dengan banyak sejarah gitu. Jadi kayak kemarin ada kalau nggak salah 3 sejarah deh yang itu tuh di state sama Mas Ojak, dan itu kayak oh wow, jadi tahu deh gitu. Terus di sini juga ada framework baru atau enggak apa sih kayak ya grafik gitu, diagram gitu yang membantu kita buat nentuin kira-kira kita sebagai middle atau enggak top management itu kita seperlu apa, segimana tinggi tingkatannya untuk kita mengatur secara individual dari staff kita atau enggak ya low manajemennya kayak gitu. Terus kemarin itu juga ada teman-teman ya banyak interaktif gitu lah, tanya-tanya segala macem. Terus habis itu di endingnya kita juga tetap berkona. Habis itu ada evaluasi juga, ternyata ngelakuin kesalahan berulang. Mbak Ega nge-recap ini nggak jadi ketua kelompok kecil, terus kayak keliling TI ambil nge-review semuanya dari awal. Ya duluan ya Mbak, yuk. Ya gitulah, ketemu pemandu satu. Terus next komat lagi ya. Terus habis itu next pokoknya di closing tuh closing day 3 ya, itu kita dapat penugasan, tapi kayak kali ini penugasannya agak beda karena main banyak ya guys. Meskipun kayak perintilan tapi tuh banyak, jadi kayak ya bekerja keras gitu. Tapi kayaknya day 4 ini kita mau senang-senang, tapi ya nggak tahu belum dilakuin. Ini masih jam 7:30 kali ya, 7:30, nggak sampai sih, 7:30 kurang di day 4. Dan nanti aku juga bakalan nge-review lagi, nge-recap lagi day 4 kita ngapain aja. Oke, kayak gitu ya guys. Ini udah datang nih yang komunal nih. Aku bukan pertama. Aku bakal nulis pakai tangan kiri kali ini. Duh, serius? Sorry Mik. Gak apa-apa. Ya, sorry guys. Gara-gara aku dia kena. Dia kena konsekuensi. Enggak sih, salah aku sendiri sih, gak apa-apa. Cuma satu materi, coba. Kamu ngapain? Ini konsekuensi juga karena nggak jadi ketua kecil, kelompok kecil. Lah iya lagi, gue lupa juga lagi. Sorry Mik. Kalau lupa kan aku nggak ngasih tahu. Masukin
si Mikail akan menulis menggunakan tangan kiri, guys. Semangat Mikail, bisa lah. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Gak aja sih 20 menit. Yep, bakalan lanjut nanti malam. So bye bye. Tolong dong.